Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait eh, proyek karakter building ya, di mata kuliah karakter building atau kewarganegaraan. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hadim Rifki Hartadi, saya dari kelas D5BA, mahasiswa BINUS Online. Oke, di sini kelompok kami, kelompok 4 mengambil topik SDG yang ke-13 yang mengenai climate action atau aksi iklim yang dimana kami memberikan judul berupa Gerakan Hijau Nusantara, yaitu partisipasi pemuda Indonesia terhadap dalam aksi iklim dunia. Nah, adapun konten yang akan saya bahas adalah yang pertama terkait latar belakangnya, lalu yang kedua rumusan masalahnya, yang ketiga hasil temuannya di lapangan, yang keempat solusi yang kami tawarkan, yang kelima adalah kesimpulan, dan yang keenam adalah refleksi pribadi untuk diri saya sendiri. Lalu di sini saya akan membahas terkait latar belakangnya. Nah, latar belakang kami mengambil topik ini adalah karena perubahan iklim adalah tantangan global yang mempengaruhi semua negara ya, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepulauan yang dimana banyak keanekaragaman hayati. Sehingga hal ini menyebabkan Indonesia itu menjadi negara yang sangat rentan terhadap bencana seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan air laut, dan kenaikan permukaan air laut. Nah, generasi muda, khususnya saya dan teman-teman yang mungkin ada di bisnis online, itu memiliki peran strategis dalam memimpin aksi mitigasi dan adaptasi, serta menggabungkan inovasi modern dengan kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat identitas nasional di kancah global. Namun diperlukan ya strategi ya untuk mengimplementasikannya, untuk menjawab tantangan bagaimana melibatkan mahasiswa, membangun kolaborasi lintas pihak, dan memanfaatkan teknologi dalam mengatasi permasalahan iklim tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam aksi iklim global sambil menjaga identitas dan kearifan lokal di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana membangun kolaborasi antara komunitas lokal dan pemerintah untuk penanganan perubahan iklim. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam aksi iklim berbasis kearifan lokal. Adapun hasil temuan dari kelompok kami adalah yang pertama, masih banyaknya mahasiswa yang antipati atau memiliki rasa kurang peduli terhadap aksi iklim global, khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan kearifan lokal, seperti metode tanam tradisional ataupun pengelolaan hutan adat. Banyak yang memandang kegiatan tersebut itu kurang menarik atau mungkin tidak memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka, sehingga partisipasi dalam program lingkungan berbasis budaya masih sangat rendah. Serta masih adanya mahasiswa yang memiliki rasa kurang kepemilikan terhadap isu lingkungan yang berakar pada tradisi membuat inisiatif pelestarian kearifan lokal berjalan lambat. Lalu yang kedua adalah masih minimnya kolaborasi masyarakat. Nah, kolaborasi komunitas lokal, pemerintah desa, maupun LSM lingkungan masih sering diabaikan atau dianggap tidak terlalu penting oleh sebagian pihak. Sehingga masing-masing sebagian pihak, maaf, maksudnya masing-masing cenderung ya masih bekerja secara terpisah tanpa upaya yang serius untuk membangun sinergi, serta masih kurangnya atau masih kurang proaktif menyebabkan koordinasi menjadi lemah. Kegiatan sering tumpang tindih dan target program penghijauan tidak tercapai secara maksimal. Potensi besar dari kerjasama lintas pihak akhirnya terbuang nih karena masih mementingkan kepentingan masing-masing organisasi seperti itu, sehingga dampaknya program tersebut
kurang dirasakan secara luas atau bisa dibilang masih terbatas lingkupnya seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak memanfaatkan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi digital dan media sosial untuk kampanye lingkungan masih belum dianggap strategi penting oleh banyak pelaku aksi iklim global berbasis lokal. Sehingga konten edukasi jarang dibuat nih. Jadi masih minim nih konten-konten terkait aksi iklim global sehingga mahasiswa itu atau mungkin generasi penerus bangsa tersebut eh, masih memiliki masih belum memiliki gairah untuk dalam berpartisipasi dalam aksi iklim global tersebut. Kurangnya perhatian pada strategi ini membuat pesan lingkungan kehilangan daya tarik dan sulit menjangkau audiens yang lebih luas. Akibatnya, peluang untuk menggerakkan partisipasi publik secara masif melalui platform online menjadi terlewatkan, dan ini sangat disayangkan. Seperti itu. Lalu, apa sih solusi yang kami berikan oleh kelompok? Yang pertama, solusi yang kami berikan adalah meningkatkan partisipasi mahasiswa. Dengan cara apa? Yang pertama, mengadakan kegiatan lingkungan berbasis tradisi, seperti penanaman pohon menggunakan metode lokal atau gotong royong untuk menjaga hutan adat. Yang kedua, menghadirkan tokoh adat atau praktisi lokal dalam kegiatan kampus untuk memperkuat rasa keterikatan mahasiswa terhadap tradisi setempat, seperti itu. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan nih antara pembelajaran kearifan lokal ke dalam program kampus maupun organisasi mahasiswa. Sehingga mahasiswa tuh memahami dampak atau nilai-nilai terkait aksi iklim global tersebut. Lalu yang kedua, memperkuat kolaborasi masyarakat. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, membentuk forum atau tim koordinasi lintas pihak yang bertemu secara rutin untuk merencanakan dan mengevaluasi program. Lalu yang kedua, menetapkan pembagian peran yang jelas antara komunitas lokal, pemerintah, LSM, dan organisasi internasional untuk mencegah tumpang tindihnya kegiatan. Lalu yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang nih lewat kesepakatan kerjasama yang punya dampak nyata bagi lingkungan. Seperti itu. Lalu, solusi yang ketiga adalah mengoptimalkan teknologi dan media sosial yang dilakukan dengan cara yang pertama, membuat konten kreatif yang mengedukasi sekaligus menghibur, seperti tantangan menanam pohon, video singkat, ataupun kisah inspiratif dari komunitas yang mungkin sudah pernah mengimplementasikannya. Lalu yang kedua, mengajak mahasiswa nih untuk menjadi konten kreator supaya pesan yang disampaikan itu lebih terasa, lebih segar, dan lebih dekat dengan anak-anak muda. Lalu yang ketiga, memanfaatkan fitur interaktif yang ada di media sosial, seperti tanya jawab ataupun siaran langsung. Nah, untuk melibatkan lebih banyak orang dan membangun komunitas peduli lingkungan. Adapun kesimpulannya dari proyek kami adalah proyek Pergerakan Hijau Nusantara menunjukkan bahwa tantangan aksi iklim di Indonesia bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut kesadaran, kerjasama, dan cara menyampaikan pesannya. Masih ada mahasiswa yang kurang peduli loh terhadap aksi iklim ini, juga masih kurangnya kolaborasi lintas pihak yang belum terjalin secara erat, serta pemanfaatan media sosial yang masih belum optimal. Namun dengan temuan-temuan tersebut tentunya membuka peluang juga untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif. Dengan cara apa? Dengan menghidupkan kembali kearifan lokal, membangun kolaborasi yang solid, dan memaksimalkan teknologi digital. Aksi iklim ini dapat menjadi gerakan bersama yang relevan, menarik, dan juga berdampak luas. Upaya ini bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memperkuat identitas bangsa dan menunjukkan peran aktif pemuda di Indonesia di mata dunia. Lalu, adapun refleksi pribadi ya untuk diri saya sendiri terkait proyek ini adalah yang pertama, saya menyadari bahwa menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab yang nyata yang membutuhkan komitmen, kreativitas, dan kerjasama.
Lalu yang kedua, saya belajar bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah yang kecil dan yang konsisten dan melibatkan banyak pihak. Lalu yang ketiga, memahami bahwa kearifan lokal bukanlah hal yang kuno, tetapi solusi masa kini yang bernilai tinggi. Yang keempat, menyadari bahwa pentingnya menggabungkan budaya, kolaborasi, dan teknologi agar pesan lingkungan lebih mudah untuk diterima. Lalu yang kelima adalah menumbuhkan keyakinan bahwa peran pemuda di Indonesia itu dapat memberikan dampak secara global. Lalu yang keenam adalah mempercayai bahwa setiap individu itu memiliki potensi loh untuk membawa perubahan ke arah yang lebih positif jika kita mau dan mau bergerak secara bersama. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya dari kelompok 4. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat selama saya menjabarkan presentasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.